Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, itu ya. Waman dan barang siapa salaka itu menunjukkan, thariqan jalan, yaltamisu fi ilmun untuk mendapatkan ilmu, sahadallahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah kepada kita jalan menuju ke surga. Wa mastama'a qaumun fi baiti, dan barang siapa, wa mastama'a, dan tidaklah maksudnya, dan tidaklah suatu kaum kumpul di masjid, fi buyutillahi ta'ala, yang merupakan rumahnya Allah Ta'ala, yatlunal kitab, lalu ia mempelajari kitab yaitu Al-Quranul Karim, wa yatadarasuna, dan ia mendalami bainahum antara mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan bagi orang-orang tersebut. Wa asyatuhum rahmah, dan dikelilingi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffatnuhum malaikah, dan diliputi oleh malaikat, diikuti oleh malaikat. Wa dzarakumullah fi man inda, dan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Wa man bata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, dan barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan dapat mempercepatnya. Nah, ini salah satu hadis lain tentang ajaran Rasulullah SAW yang harus kita lakukan kepada saudara kita. Masih sama pada prinsipnya. Yang pertama, kita disuruh untuk meringankan kesusahan saudara kita, maka Allah akan meringankan kesusahan kita dan mempermudah masalah-masalah atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka Allah akan mempermudah kita tatkala punya masalah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita juga disuruh untuk menutupi aib saudara kita, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Itu pada prinsipnya. Dan barang siapa tatkala kita menunjukkan atau mengajak kepada jalan kebaikan, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, tatkala kita mengajak seseorang, namanya juga mengajak, Pak, bukan menyuruh, itu ya. Jadi menunjukkan itu berarti kita ikut, menyuruh, bukan hanya mengajak. Jadi kalau orang mengajak ke masjid, berarti kitanya ke masjid. Kalau hanya nyuruh saja mah tidak akan mendapatkan. Dan tatkala di masjidnya, apabila kita kumpul di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu-ilmu agama, maka di perkumpulan tersebut Allah akan menurunkan ketenangan dalam hati mereka. Maka hati-hati tatkala di masjid, apa yang kita lakukan tadi? Ya tadarrus Al-Qur'an, atau wa dzakarahumullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di masjid harus begitu. Yang pertama tadarus Al-Qur'an, yang kedua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulah di masjid teh kalah ngadon ngobrol umpamanya. Ngomong, ngomongkeun batur. Bukan tempatnya, salah tempat kalau gitu. Makanya kita ke masjid itu untuk tadarus Al-Qur'an dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala nazalat alaihim sakinah,
menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Gitu. Wa asyatuhum rahmah, dan dikelilingi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khafatnahu malaikah, dan dibarengi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira kalau di masjid mah mulai setan cek saha. Loba leuwih loba gitu. Leuwih loba di masjid teh. Buktinya ya tatkala kita sedang di masjid mah sakedeung wes lenggu. Coba kali mohon maaf umpamanya di luar mah meureun komo mari jeung hareupan kartu anu aya jendol-jendolan wah keplak gitu kan rame tambah kopi gitu. Eta ningali batur gitu. Ningali batur. Ya mudah-mudahan semakin kita sudah berumur maka tinggalkan sedikit demi sedikit hal yang sama itulah. Gitu ya. Ngapain lah gitu. Kalau tidak ada manfaatnya. Aipek tidak aya manfaatna naon ngaronda umpama gitu. Da kenyataan mah ngaronda mutos aya hansip. Nah, itu sebuah alasan saja. Tapi insya Allah semakin kesini semakin baik kita semua. Itu 2 hadis Bapak dan Saudaraku sekalian. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam keseharian kita sedikit demi sedikit. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan terang kepada kita. Ingat sekali lagi bahwa tatkala kita ngaji itu 1, Robbi zidni ilma. Yang kedua, warzuqni fahman. Yang ketiga, wa amalan sholihan. Itu harus sampai ke situ. Jangan hanya sampai ke situ ya. Daripada di imah sorangan. Nah, tidak begitu. Tapi harus diniati. Ilmunya bertambah, pemahamannya bertambah, dan amalannya semakin baik. Wallahu a'lam bishawab.